Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Yang beranggotakan Erlis Tiara Fauzia NPM 104 dan saya sendiri Riwang Arumsasi NPM 110. Saya Riwang Arumsasi NPM 110 akan mempresentasikan pada slide kedua sampai ke-8. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai e-commerce dan internet. E-commerce adalah ruang yang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar organisasi, organisasi dengan individu, maupun individu dengan individu. Transaksi komersial tersebut melibatkan pertukaran nilai sebagai imbal hasil dari produk dan jasa. Perkembangan e-commerce saat ini terbilang begitu pesat karena didukung dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Slide selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan e-commerce. Ada 3 komponen dalam pertumbuhan e-commerce. Yang pertama, transformasi bisnis, yang kedua, fondasi teknologi, dan yang ketiga adalah munculnya bisnis baru. Yang pertama, kita akan membahas mengenai transformasi bisnis. E-commerce merupakan model bisnis dengan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan toko retail, jasa, maupun hiburan yang ada secara fisik. Kemudian, bisnis sosial, mobile, dan lokal telah menjadi e-commerce dengan pertumbuhan tertinggi. Demografi online dari pembeli diperluas untuk menyesuaikan dengan pembeli biasanya. Dan bisnis model asli dari e-commerce diseleksi lebih jauh agar mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Serta bisnis kecil dan pengusaha-pengusaha saat ini terus membanjiri pasar e-commerce. Selanjutnya yang kedua adalah fondasi teknologi. Beberapa teknologi yang mendukung pertumbuhan e-commerce yaitu yang pertama, wireless internet connection yang tumbuh sangat cepat seperti Wi-Fi, WiMAX, atau smartphone 3G atau 4G. Kemudian, smartphone, komputer tablet, dan perangkat mobile yang semakin canggih, serta broadband internet yang semakin banyak. Perangkat lunak dengan jejaring sosial dan situs-situs yang menjadi fondasi utama dalam e-commerce, pemasaran, dan periklanan, contohnya yaitu Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Serta model komputasi baru yang berbasis internet seperti aplikasi smartphone, cloud computing, software as a service atau SaaS, dan perangkat lunak web yang secara signifikan dapat mengurangi biaya dari situs-situs e-commerce. Yang ketiga yaitu mengenai munculnya bisnis baru. Banyaknya populasi pengguna internet yang telah bergabung dengan jejaring sosial berkontribusi terhadap situs-situs sosial bookmarking, membuat blog, dan membagi foto-fotonya. Kemudian, industri periklanan secara online yang bertumbuh sangat pesat. Surat kabar dan media tradisional lainnya juga mulai beradaptasi secara online. Dan model bisnis hiburan online yang menawarkan program televisi, film, acara olahraga, atau yang lainnya telah bekerjasama antar perusahaan pemilik hak cipta utama melalui distribusi internet. Slide selanjutnya yaitu mengenai 8 fitur unik dari teknologi internet. Yang pertama, ada di mana-mana, yang berarti internet tersedia dimanapun dengan menggunakan perangkat desktop atau perangkat mobile. Perangkat mobile telah menjangkau area pembeli dan para penjual lokal. Ruang pasar atau marketplace kini ada setiap saat, sehingga berbelanja bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dan biaya berbelanja dapat diminimalisasi. Yang kedua adalah jangkauan global. Teknologi telah menjangkau ruang pasar atau marketplace lintas batas nasional maupun internasional
baik dari pelanggannya maupun bisnisnya, yang dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga adalah standar universal. Terdapat satu fitur dari teknologi e-commerce, yaitu standar teknologi dari internet yang bersifat universal untuk menjalankan e-commerce. Dengan standar universal tersebut, sistem komputer yang berbeda bisa dengan mudah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah kekayaan atau richness. Kekayaan mengacu pada kompleksitas informasi dan isi pesan. Contohnya dalam bentuk video, audio, atau teks pesan. Video, audio, dan pemasaran melalui pesan teks terintegrasi ke dalam satu pesan pemasaran dan pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang kelima adalah interaktivitas. Teknologi bekerja melalui interaksi dengan pengguna sehingga memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Yang keenam adalah kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi. Definisi dari kepadatan informasi itu sendiri adalah keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pihak yang terlibat di pasar, seperti konsumen dan penjual. Dengan teknologi e-commerce, informasi menjadi sangat berlimpah, murah, dan lebih akurat. Yang ketujuh adalah personalisasi atau kustomisasi. Teknologi memungkinkan pesan personal dikirimkan kepada individu maupun kepada sekumpulan orang. Dan yang terakhir adalah teknologi sosial. Teknologi membantu dalam pembentukan konten dan jaringan sosial. Teknologi memungkinkan pengguna menciptakan sesuatu dan berbagi dengan teman dalam bentuk teks, audio, maupun video. Dengan pola tersebut, pengguna bisa menciptakan jaringan sosial yang baru. Pada slide ini akan membahas mengenai konsep utama dari e-commerce, pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Dalam pasar digital, konsumen dan penjual bisa melihat harga yang ditetapkan untuk sebuah barang. Internet juga membantu sebuah bisnis dalam mencari barang atau jasa dari bisnis lainnya dengan mengurangi ketimpangan informasi. Dalam pasar digital dapat mengurangi atau menurunkan biaya pencarian, biaya transaksi, dan biaya menu. Biaya menu adalah biaya penjual untuk mengubah harga. Kemudian, dalam pasar digital sangat memungkinkan adanya disintermediasi dengan mengurangi agen-agen penjual sebagai perantara. Kemudian, barang digital atau digital goods adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital seperti musik, video, film, perangkat lunak, surat kabar, ataupun yang lainnya yang bisa diunggah, disimpan, dikirim, dan dijual murni sebagai sebuah produk digital. Yang selanjutnya mengenai tipe-tipe e-commerce. Ada 3 kategori utama dalam e-commerce. Yang pertama, bisnis ke konsumen. Yang kedua, bisnis ke bisnis. Dan yang ketiga adalah konsumen ke konsumen. Untuk yang pertama, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis, yaitu melibatkan pengecaran produk dan jasa ke konsumen individu. Contohnya yaitu barnesanobel.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu. Yang kedua yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis, yaitu melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Contohnya pada situs web Camp Connect yang dipergunakan untuk membeli dan menjual bahan-bahan kimia dan plastik. Yang selanjutnya, bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen yang melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen lainnya. Contohnya yaitu eBay, yaitu yang merupakan situs web
pelelangan yang sangat besar, yang memungkinkan orang-orang untuk menjual barang-barangnya kepada konsumen lainnya dengan cara melelang barang mereka atau dengan menentukan harga yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah e-tailer. E-tailer merupakan toko retail online. Keunggulan dari e-tailer ini adalah memberikan kenyamanan, biaya belanja yang lebih rendah, serta menawarkan pilihan yang beragam kepada konsumen. Contoh dari e-tailer ini adalah Amazon. Yang kedua adalah perantara transaksi. Perantara transaksi merupakan situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan perangkat telepon atau dengan pos. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa finansial dan jasa perjalanan. Keunggulan dari perantara transaksi online adalah bisa menghemat uang dan waktu. Kemudian model yang ketiga yaitu penyedia konten. Konten secara luas didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, atau DVD, kumpulan dari berbagai macam media digital atau yang lainnya, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan kontennya seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni ke dalam web. Keunggulan dari penyedia konten ini adalah bahwa konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak sesuai dan membeli konten ini dengan harga yang relatif murah untuk dimainkan atau untuk dilihat di dalam beberapa perangkat komputer ataupun smartphone. Yang keempat adalah penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berinteraksi, membeli atau menjual barang, berbagai hal menarik, foto-foto video, berkomunikasi dengan orang yang sesuai, menerima informasi yang relevan dan menarik, dan dapat bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Contoh dari penyedia komunitas ini adalah situs jejaring sosial Facebook, Google+, Tumblr, ataupun yang lainnya. Model bisnis yang kelima yaitu portal. Portal merupakan pintu masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage. Dalam portal ini biasanya juga menawarkan fitur pencari web yang sangat kuat bersamaan dengan sebuah paket yang terintegrasi dari konten dan pelayanan. Contoh dari portal ini yaitu Google, Yahoo, atau Bing. Model e-commerce yang terakhir yaitu penyedia layanan. Penyedia layanan menjual jasa-jasa online, serta menyediakan layanan lainnya yaitu seperti pengumpulan data online dan data cadangan. Contoh dari penyedia layanan ini adalah Google Apps, Photobucket.com, dan Dropbox. Yang selanjutnya yaitu mengenai model pendapatan. Yang pertama, model pendapatan iklan. Model pendapatan iklan ini didapatkan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah besar yang dapat diberikan penawaran. Contohnya adalah pada Google. Penjualan ruang beriklan pada Google yaitu disebut AdSense. 95% dari pendapatan Google tersebut didapatkan dari iklan. Yang kedua yaitu model pendapatan penjualan. Model pendapatan penjualan diperoleh dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Contohnya adalah pada Amazon yang menjual buku, musik, ataupun produk-produk lainnya.
Model yang ketiga yaitu model pendapatan pelanggan. Pada model pendapatan pelanggan ini, situs web menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Contohnya, versi online dari Consumer Report yang menyediakan akses untuk konten premium seperti detail perangkat, ulasan, atau rekomendasi hanya kepada pelanggan yang bisa membayar untuk berlangganan. Model pendapatan selanjutnya yaitu model pendapatan free atau freemium. Model pendapatan ini menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Contohnya adalah Google yang menawarkan aplikasi gratis tetapi memasang tarif untuk layanan premiumnya. Model pendapatan yang selanjutnya yaitu model pendapatan biaya transaksi. Pada model ini, perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Contohnya adalah eBay yang menyediakan tempat lelang online dan menerima pembayaran dalam nominal yang kecil dari penjualan atau transaksi yang terjadi jika penjual berhasil menjual barangnya. Model yang keenam yaitu model pendapatan afiliasi. Pada model pendapatan afiliasi ini, situs web atau disebut situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase permintaan atas penjualan yang terjadi. Contohnya, pada MyPoint yang mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumen potensial dengan menawarkan kesepakatan kepada anggota-anggotanya. Saya Erlis Tiara Fauzia, NPM 104 akan melanjutkan presentasi. Pemasaran e-commerce. E-commerce dan internet telah mengubah keseluruhan industri dan memunculkan model bisnis baru. Tidak ada industri yang lebih terpengaruh selain pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasaran dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan hal yang telah ditargetkan. Kemudian banyak e-commerce yang menggunakan teknik penargetan perilaku konsumen untuk meningkatkan efektivitas dari banner, rich media, dan iklan video. Penargetan perilaku bertujuan untuk mendapatkan clickstream dan individual atau ribuan situs web dengan tujuan untuk memahami minat mereka dan mengenalkan mereka pada iklan yang cocok dengan perilaku atau minat mereka. Kemudian penargetan perilaku terjadi pada dua tingkatan, yaitu pada tingkatan situs web di individu dan pada beberapa jaringan iklan yang membawa pengguna dari ribuan situs web. Nah, semua situs web mengumpulkan data dari aktivitas pencaharian oleh pengguna, lalu mengumpulkannya ke dalam satu database. Kunci dari perdagangan adalah informasi pada jutaan pembeli di web, yang membantu pengiklan menargetkan iklan mereka tepat kepada grup atau individual yang mereka inginkan. Informasi ini membuat perusahaan bisa memahami sebaik mana situs web mereka bekerja, menciptakan personalisasi laman web yang unik yang menampilkan konten untuk barang dan jasa dari minat spesial setiap pengguna, meningkatkan kegiatan konsumen dan menciptakan nilai tambah melalui pemahaman yang lebih baik tentang pembeli. Selanjutnya, e-commerce sosial dan pemasaran jaringan sosial. E-commerce sosial merupakan perdagangan yang mengacu pada konsep grafik sosial digital. Grafik sosial digital memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online. Kita dapat memetakan grafik jejaringan sosial kita sendiri dengan menghubungkan garis dari diri kita kepada 10 orang terdekat yang kita kenal.
Jaringan sosial pada dunia offline merupakan sekumpulan orang yang secara sukarela berkomunikasi satu dengan yang lainnya pada perpanjangan waktu. Jejaring sosial online seperti Facebook, MySpace, Twitter, dan Google bersamaan dengan puluhan situs dan komponen sosialnya merupakan situs yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain, dari menyebarkan ketertarikan, nilai-nilai, dan berbagai ide. Jejaring meningkat dari mulut ke mulut atau melalui surel. Selanjutnya, e-commerce B2B, efisiensi dan hubungan baru. Perniagaan antar perusahaan, business to business commerce atau B2B, menggambarkan sebuah pasar yang besar. Proses perdagangan antar perusahaan sangat kompleks dan membutuhkan campur tangan manusia yang signifikan. Dan oleh sebab itu, hal tersebut menghabiskan sumber daya yang besar pula. Beberapa perusahaan memperkirakan setiap pesanan pembelian untuk mendukung biaya produk rata-rata setidaknya $100 dari biaya administrasi overhead. Administrasi overhead mencakup pengolahan naskah, persetujuan keputusan pembelian, waktu yang dihabiskan untuk penggunaan telepon serta mesin fax untuk mencari dan mengatur produk, pengelolaan pengiriman barang, dan penerimaan barang. Nah, tantangan e-commerce B2B adalah perubahan pola yang sudah ada dan sistem pendapatan, serta perancangan dan pengimplementasian solusi terbaru B2B berbasis internet. E-commerce business to business mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Dengan semakin berkembangnya B2B, transaksi-transaksi tersebut terjalin melalui berbagai macam mekanisme dengan menggunakan internet. Jaringan industri swasta umumnya terdiri atas perusahaan besar yang menggunakan situs web aman yang terhubung dengan pemasok dari partner kunci bisnis lainnya. Next Marketplace, yang biasanya disebut dengan e-hubs, menyediakan pasar digital untuk tunggal berbasis teknologi internet untuk berbagai pembeli dan penjual. Mereka dimiliki oleh industri atau dioperasikan sebagai perantara yang independen di antara pembeli dan penjual. Nah, beberapa marketplace menjual barang langsung dan beberapa menjual barang tidak langsung. Barang langsung adalah barang yang digunakan pada proses produksi seperti lembaran baju atau produksi badan mobil. Barang tidak langsung adalah semua barang yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti perlengkapan kantor atau produk untuk pemeliharaan dan reparasi. Nah, beberapa net marketplace juga melayani pasar secara vertikal untuk industri yang spesifik seperti mobil, telekomunikasi, atau peralatan mesin, sedangkan lainnya melayani area pasar horizontal untuk barang dan jasa yang dapat ditemukan di berbagai industri seperti perlengkapan kantor dan transportasi. Exchange secara independen dimiliki oleh pihak ketiga net marketplace yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian di tempat. Nah, banyak exchange menyediakan pasar vertikal untuk industri tunggal seperti makanan, elektronik, atau perlengkapan industri, dan mereka menghubungkan langsung dengan input langsung. Selanjutnya ada platform digital mobil dan e-commerce mobil. Aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan geoinformasi. Layanan geososial adalah memberitahu kita di mana teman kita melakukan rapat. Kemudian layanan geoperiklanan dapat memberitahu kita di mana restoran Italia terdekat. Kemudian layanan informasi dapat memberikan kita harga dari rumah yang kita cari atau petunjuk spesial yang dilaksanakan di museum yang kita lewati. Nah, Wikitude.me adalah contoh dari layanan geoinformasi. Wikitude.me menyediakan penjelajah atau browser khusus untuk smartphone yang dilengkapi dengan GPS dan kompas di dalamnya yang mampu untuk mengidentifikasi lokasi secara tepat dan di mana ponsel ditempatkan. Kemudian layanan perdagangan mobil lainnya. Bank dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan
yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dari perangkat mobilnya. Nah, pelanggan JP Morgan Chase dan bank di Amerika dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo akun, mengirimkan uang, dan membayar tagihan. Nah, 55 dari perusahaan retail online sekarang memiliki situs web e-commerce versi sederhana dari situs web mereka yang memungkinkan para pembeli untuk menggunakan ponsel mereka dalam melakukan pemesanan. Kemudian permainan dan hiburan, smartphone dan tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana saja. Smartphone seperti iPhone dan perangkat berbasis Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada dering yang dapat diunduh dan dapat di-streaming. Selanjutnya yaitu membangun kehadiran e-commerce. Dua tantangan manajemen yang paling penting untuk membangun kehadiran e-commerce yang sukses adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis kita. Yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. Nah, untuk potongan teka-teki dari situs yang dibangun, itu pertama kita harus memperhatikan area utama di mana kita perlu membuat keputusan. Dalam hal organisasi dan sumber daya manusia, kita harus membawa sebuah tim yang memiliki keterampilan sesuai untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Ini akan membuat keputusan utama tentang teknologi desain, situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diaplikasikan di situs kita. Nah, yang kedua, kita perlu membuat keputusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi. Nah, permintaan dari pelanggan yang seharusnya menentukan teknologi yang akan kita gunakan. Sasaran bisnis, kemampuan bisnis, dan pentingnya informasi. Nah, teknologi yang akan kita gunakan itu harus sesuai dengan bisnis kita. Nah, dalam perencanaan kita harus bisa mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs kita. Lalu kita harus mengembangkan sebuah daftar dari fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Nah, sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti apa yang kita harapkan dari situs yang akan kita kembangkan. Nah, kemampuan sistem adalah kemampuan sistem informasi yang kita butuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sebuah sistem adalah elemen-elemen informasi yang diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Nah, contohnya analisis sistem sasaran bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi untuk situs e-commerce khusus. Nah, sasaran bisnis yaitu produk pajangan, fungsi sistemnya adalah katalog digital, maka kebutuhan informasinya adalah teks yang dinamis dan katalog grafik. Untuk sasaran bisnis menyediakan informasi produk atau konten, maka fungsi sistemnya adalah database produk. Untuk kebutuhan informasinya adalah deskripsi produk, kumpulan angka, dan tingkat persediaan. Nah, untuk membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Nah, ada banyak pilihan dalam membangun dan mengelola situs web. Sebagai yang besar tergantung pada seberapa banyak uang yang tersedia untuk dikeluarkan. Nah, pilihan yang tersedia mulai dari alih daya, dari keseluruhan pengembangan situs web kepada vendor eksternal, hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen atau dikerjakan sendiri. Untuk keputusan pembangunan situs web, nah, jika memutuskan untuk membangun situs web sendiri, ada beberapa opsi. Jika tidak terlalu ahli, maka harus menggunakan pola untuk membuat situs web, misalnya Yahoo, Merchant Solution, Amazon Store, dan eBay. Nah, semuanya menyediakan pola-pola yang tidak hanya mensyaratkan untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web saat situs web tersebut sudah dibuat. Nah, ini adalah pilihan yang murah dan sederhana, tetapi pengaksesannya dibatasi, yaitu infill dan fungsi-fungsinya yang disediakan oleh pola dan infrastruktur. Nah, jika memiliki beberapa pengalaman dengan komputer, maka bisa membangun situs web dengan sendiri, yaitu dari pilihan perangkat
mulai dari yang bisa membantu untuk membangun sebuah situs web dari nol seperti Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression. Nah, keputusan untuk membangun situs web sendiri itu memiliki risiko seperti kompleksitas dari fitur-fitur seperti keranjang belanja, pembuktian keaslian kartu kredit, dan pemrosesannya. Nah, manajemen persediaan dan proses pemasaran serta biaya pengembangan yang tinggi seperti resiko dari pekerjaan yang sepele. Nah, jika memiliki paket pengembangan situs yang lebih mahal, maka dapat membayar perangkat lunak yang sudah teruji dengan baik. Kemudian keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Artinya perusahaan mengoperasikan situs web bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs web hidup dan bisa diakses dengan baik 24 jam dalam sehari. Dengan menyetujui pembayaran bulanan, sebuah bisnis tidak perlu khawatir dengan aspek-aspek teknik dalam memulai dan mengoperasikan sebuah server web, tautan telekomunikasi, atau pemilihan staf terspesialisasi. Untuk anggaran situs web dari perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubung yang tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan dan pengoperasiannya. Nah, beberapa ide tentang ukuran relatif dari beberapa biaya komponen untuk anggaran situs web itu: untuk perangkat keras 10%, perangkat lunak 10%, telekomunikasi 5%, pemasaran 20%, desain 30%, pembangunan konten 15%, dan jasa pengoperasiannya 10%. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.